Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saila Apriliani Putri dengan nomor induk mahasiswa 2306061110005 dari kelas manajemen proyek D. Baik, dalam video kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya terkait dengan simulasi strategi manajemen proyek pada lingkungan ketidakpastian tinggi. Nah, baik. Nah, di sini terdapat latar belakang, tapi sebelum itu saya akan menyampaikan lagi ya. Di sini saya mengambil studi kasus, yaitu spesifik pada pengembangan platform edukasi digital berbasis AI. Nah, kira-kira apa sih krusialnya dari topik ini? Nah, saat ini tuh digitalisasi pendidikan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan atau kewajiban. Namun, tantangan terbesarnya adalah sistem yang ada seringkali gagal dan menjadi adaptif di tengah teknologi yang berubah dengan cepat. Atau bahkan dalam hitungan minggu saja sudah signifikan begitu perubahannya. Nah, kita tidak hanya dapat membangun perangkat lunak, tapi kita juga harus mengelola ketidakpastian tersebut. Jadi, seiring berkembangnya teknologi, kita juga mampu mengontrol dan juga mengondisikan serta beradaptasi dengan lebih cepat. Begitu. Nah, di sini untuk latar belakangnya itu ada 4 poin ya. Digitalisasi pendidikan yang meningkat, kemudian sistem saat ini belum adaptif, kebutuhan dan teknologi cepat berubah, proyek berada dalam ketidakpastian tinggi, dan poinnya adalah masalah utamanya bukan hanya teknologi, tetapi ketidakpastian kebutuhan pengguna dan perubahan lingkungan yang begitu cepat. Kemudian ini ada analisis konteks proyek. Nah, itu kan sudah terdapat beberapa poin ya, seperti user kompleks, itu ada siswa, guru, institusi, pemerintah. Kemudian ketidakpastian tinggi itu berupa kebutuhan yang sering berubah, teknologi AI yang semakin berkembang, kebijakan dinamis, dan budidaya organisasi yang belum siap digital. Nah, pada intinya, proyek ini memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan banyak stakeholder dan ketidakpastian dari sisi kebutuhan teknologi, ke- kemudian regulasinya. Nah, jika kita bedah secara mendalam, proyek ini memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan ekosistem stakeholder yang sangat sekali luas. Kemudian, dari sisi teknis, akselerasi AI menciptakan moving target bagi pengembang, ditambah lagi dengan tantangan budaya organisasi yang belum sepenuhnya siap ditransformasi digital. Gitu. Lanjut ke masalah strategis. Dan di sini untuk masalah strategisnya, yang sering kita hadapi adalah risiko kelakuan sistem atau sistemnya tidak fleksibel begitu. Nah, jika kita memaksakan metode tradisional pada proyek yang cair seperti ini, potensi kegagalan bukan hanya pada teknisnya, tetapi juga ketidakmampuan produk untuk tetap relevan saat dirilis nanti. Hmm. Beberapa risikonya itu mengalami perubahan yang sangat tinggi, kemudian ada potensi kegagalan yang jika dilakukan dengan metode yang tidak tepat seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Pada intinya, jika menggunakan metode yang salah, proyek berpotensi gagal karena tidak mau beradaptasi. Nah, kemudian ada di slide selanjutnya itu pemilihan pendekatan. Pada studi kasus kali ini, saya memilih pendekatan agile dengan beberapa alasan. Kalau di sini tuh ada 3 alasan. Yang pertama, adaptif terhadap perubahan. Jadi si metode agile ini tuh sangat-sangat adaptif dan juga peka lah istilahnya dengan perubahan yang ada. Kemudian yang kedua itu iteratif atau sprint. Dan yang ketiga itu feedback cepat. Jadi si metode agile ini memberikan feedback yang sangat cepat. Ada perbandingannya juga dengan metode yang lain seperti prediktif itu sepertinya terlalu kaku, bukan sepertinya lagi itu prediktif itu terlalu kaku jika digunakan. Kemudian waterfall itu juga sangat eh, mudah, sangat sulit untuk berubah atau tidak mudah untuk beradaptasi. Nah, yang paling tepat itu agile karena lebih fleksibel. Kemudian pada intinya, agile dipilih karena mampu merespon perubahan secara cepat dibanding metode tradisional. Gitu. Nah,
Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menggunakan pendekatan agile secara argumentatif. Metode prediktif atau waterfall tersebut terlalu kaku untuk konteks ini. Agile memberikan kita sebuah keunggulan kompetitif melalui mekanisme feedback loop yang sangat cepat, sehingga setiap perubahan kebutuhan bisa langsung diakomodasi tanpa merombak total struktur proyek. Lanjut, ada siklus hidup proyek. Nah, di sini untuk alurnya ada inisiasi, kemudian perencanaan, sprint evaluasi, dan penutupan. Sprintnya dilakukan secara berulang, evaluasi tiap iterasi, dan adaptasi berkelanjutan. Pada intinya, pendekatan ini memungkinkan proyek berkembang secara bertahap dan terus diperbaiki. Struktur kerja yang saya rancang berfokus pada iterasi berkelanjutan, dari inisiasi hingga penutupan. Jantungnya terletak pada sprint dan evaluasi yang berkala. Hal ini memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan benar-benar divalidasi oleh kondisi pasar dan teknologi terbaru secara real time. Nah, di sini ada nilai strategis agile. Ada 3 poin, yaitu mengurangi risiko gagal, mempercepat adaptasi, meningkatkan kepuasan user. Agile bukan hanya metode teknis, tetapi strategi menghadapi ketidakpastian. Dalam analisis risiko ini, dalam analisis risiko ini saya tidak terpaku pada celah teknologi saja, tapi juga risiko kritis yang terletak pada resistensi pengguna dan sinkronisasi data. Perubahan kebijakan pemerintah yang mendadak juga menjadi faktor eksternal yang harus kita waspadai sebagai risiko berdampak besar. Gitu. Kemudian selanjutnya ada analisis risiko. Nah, di sini ada risiko utama, beberapa poinnya yaitu perubahan kebutuhan, keterbatasan SDM atau sumber daya manusia, kegagalan teknologi, resistensi pengguna, keamanan data, dan integrasi sistem. Risiko tidak hanya berasal dari teknis, tetapi juga manusia dan organisasi. Kemudian ada strategi in, strategi mitigasi. Nah, karena agile ini sangat gampang atau mudah untuk menyesuaikan, jadi fleksibilitasnya itu sangat tinggi. Kemudian ada testing bertahap, terus training user, sistem keamanan, monitoring rutin, dan pada intinya pendekatan mitigasi difokuskan pada adaptasi dan pencegahan sejak awal. Untuk memitigasi risiko tersebut, strategi saya itu berfokus pada fleksibilitas backlog dan pengujian bertahap. Selain itu, kita juga melakukan intervensi pada aspek manusia melalui user training agar integrasi sistem tidak terhambat oleh penolakan dari sisi operasional. Slide selanjutnya ada simulasi perubahan. Nah, bisa kita lihat ya simulasinya jika di tengah jalan muncul kebijakan baru dari pemerintah, metode agile itu memungkinkan kita untuk memasukkan perubahan tersebut ke dalam backlog untuk dikerjakan pada sprint berikutnya. Kita beradaptasi tanpa menghentikan roda proyek, sebuah efisiensi yang tidak dimiliki metode tradisional lain. Nah, di sini metode agile sangatlah solutif untuk menangani study case ini. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada refleksi kritis. Sebagai refleksi kritis, saya menyadari bahwa Agile menuntut intensitas komunikasi yang sangat tinggi. Jika koordinasi tim lemah, metode ini bisa menjadi bumerang. Dalam beberapa konteks yang lebih stabil, pendekatan hybrid yakni menggabungkan ketegasan prediktif dan fleksibilitas Agile bisa menjadi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan karena ada beberapa kelebihan seperti fleksibel dan adaptif tadi dan juga kekurangan. Kemudian untuk alternatifnya itu digabung antara agile dan prediktif. Untuk kesimpulannya, di sini bisa kita ketahui bahwa proyek itu bersifat kompleks dan tidak pasti, sedangkan metode agile itu merupakan solusi yang paling sesuai. Resiko bisa dikelola, dan keberhasilan itu bergantung pada keputusan strategis manajer proyek. Dan pada intinya, manajemen proyek bukan hanya metode, tetapi kemampuan berpikir strategis dalam menghadapi perubahan. Sehingga kita tidak mengalami culture shock untuk menghadapi beberapa studi kasus yang
ada dan kita bisa beradaptasi lebih cepat, kemudian juga lebih fleksibel lagi dengan beberapa metode yang sesuai gitu. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.